Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benihnya tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dalam hal inilah anak-anak Allah dan anak-anak iblis menjadi nyata. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran bukan berasal dari Allah, demikian juga orang yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi, mayoritas kekristenan saat ini, ayat 8 membuatnya sedikit lebih jelas untukmu, barang siapa yang berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Jadi diselamatkan itu adalah sebuah peristiwa nyata yang terjadi ketika jiwamu dibersihkan, ketika kamu dijadikan ciptaan baru oleh kuasa Allah. Sekarang gereja palsu menjual hal-hal emosional dan duniawi kepadamu, menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus, berbicara tentang Yesus. Kamu tidak menaati Yesus. Kamu hanya mengklaim namanya sebagai upah. Itu saja. Kamu masih berbuat dosa tapi kamu menyanyikan lagu-lagu di hari Minggu. Kamu tahu melakukan hal-hal dan selalu gagal memenuhi kemuliaan Allah dan segala sesuatu yang ada. Dan tidak ada cara untuk tidak melakukan itu. Satu-satunya harapan yang kamu miliki hanyalah sistem kepercayaan tentang sesuatu yang dikatakan seseorang kepadamu. Saudara keyakinan tentang pola pikir bahwa kamu akan mendapatkan hadiah tanpa benar-benar diselamatkan, tanpa benar-benar diubah. Nah, mereka akan memberimu definisi untuk mengatakan bahwa kamu diselamatkan. Mereka sekali mengubah realitas untukmu, mengubah definisi untukmu. Tapi mereka tidak bebas dari dosa. Sekali lagi, siapapun yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan dikatakan bahwa ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itulah kuasa Allah untuk menyelamatkan jiwamu. Begitu banyak orang berada di jalan caraku sendiri. Mengapa mereka memilih itu? Nah, karena caraku sendiri memberitahu diriku bahwa aku bisa melakukan sesuatu sesuai keinginanku, bahwa aku bisa mencari gereja dan doktrin yang membuatku merasa baik-baik saja, yang cocok denganku. Itu memberitahuku bahwa aku tidak perlu memutuskan hubungan dengan teman dan keluargaku yang berdosa. Itu memberitahuku bahwa aku tidak perlu terpisah dari dunia ini. Itu memberitahuku bahwa aku milik Yesus karena aku sudah mengucapkan doa dan dibaptis atau mengalami pengalaman rohani dan aku masih berdosa, tapi aku tetap akan masuk surga. Kau lihat, caraku sendiri adalah segala cara kecuali caranya Tuhan. Aturan pertama dalam Yesus Kristus adalah untuk tidak menyangkal dirimu sendiri, memikul salibmu, dan mengikut Dia. Caraku sendiri tidak memiliki salib untuk dipikul. Tidak, mereka hanya punya sesuatu untuk diumumkan, yaitu deklarasi diri untuk menyatakan diri sendiri. Sebagai orang yang diselamatkan tanpa benar-benar menaati Alkitab. Dengan kata lain, para munafik yang religius. Jadi kamu bisa melakukannya dengan caramu sendiri, tapi aku akan memberitahumu sekarang tidak ada jalan keluar dari apa yang akan datang. Penghakiman akan datang. Mereka yang memilih jalan Tuhan, itulah mempelai Kristus. Mereka tanpa cacat atau hal semacam itu. Mereka suci. Kudus berarti tanpa dosa dan terpisah dari segala hal yang berdosa, terpisah dari dunia ini. Tuhan sudah memberitahumu dengan jelas. Sangat jelas bahwa sahabat dunia adalah musuh Allah. Jadi orang-orang yang melakukannya dengan cara mereka sendiri di jalan saya, yang merupakan jalan lebar yang mengarah pada kehancuran, ya mereka melakukannya dengan cara mereka. Mereka berteman dengan dunia ini. Kamu menyalakan musik itu dan di dalamnya ada hal-hal kotor. Kamu menganggukkan kepala mengikuti iramanya. Kamu pikir kamu baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Kamu sedang menuju kehancuran yang tiba-tiba, pasti, dan terjamin. Orang-orang yang melakukannya dengan cara saya, mereka tidak menerima nasihat. Oke. Mereka hanya mengikuti pikiran mereka sendiri, melakukan dengan cara mereka sendiri. Dan ya begitulah adanya. Jadi kamu adalah sahabat dunia. Alkitab berkata kamu adalah musuh Allah. Jadi periksalah itu. Kamu sudah bertingkah seperti dunia ini, seperti beberapa orang di dunia ini. Apa yang mereka lakukan? Dan saya tidak, mari kita perjelas. Saya tidak hanya berbicara tentang, ketika saya bilang dunia, saya tidak hanya bicara tentang para gangster dan pengedar narkoba. Itu hanyalah satu kerikil di pantai. Pantai itu penuh dengan segala macam hal, kesombongan hidup, hal-hal yang dibenci Tuhan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berjalan dalam dosa apapun. Jadi Tuhan berkata, jika kamu membenci sesamamu, kamu adalah apa? Seorang pembunuh. Jadi itulah mereka. Jadi jika ada seseorang di jalur hidupmu ini yang kamu benci karena mereka melakukan sesuatu kepadamu dan kamu tidak memaafkan mereka. Oh, aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku benci orang itu. Oke. Nah, kamu ada di jalur hidupku sendiri. Kamu bukan milik Yesus.